Kita tetap fokus. Apa yang kita kerjakan sekarang ini adalah kenyataan, bukan omongan, bukan strategi, technical, dan apapun yang ada di dalam dunia perkriptoan sekarang. Banyak teknik-teknik dan inovasi dari idea manusia yang bijak dan cerdas melakukan proses airdrop dengan ekosistem yang dibentuk dan mekanisme term and condition yang ditentukan oleh idea-idea orang yang memberikan profitable untuk membangun sebuah perusahaan yang namanya cryptocurrency. Dari itu teman-teman, kita bersabar dulu, tolong di-share ke grup teman-teman yang lain supaya jangan jadi orang-orang yang buta. Ya, tapi buta dia nampak soalnya. Buta kenyataan ya, buta kenyataan. Yang ikut kita dari CTC Profit, di sini banyak tanya tentang sistem. Hari ini kita tidak ada waktu untuk bertanya tentang itu dan ini. Percaya jalan, tidak percaya leave it. Simple. Tidak perlu lagi mencari olah dan itu ini sok lebih mengerti di dalam dunia perkriptoan. Banyak YouTuber sekarang. Belum tentu mereka ada yang jackpot. Saya di Indonesia lebih dari 14 tahun domisili di Indonesia, tinggal di Indonesia dan segala macam. Yang jackpotnya kemarin yang gratisan. Yang cerita tentang project yang namanya blockchain yang kita kerjakan blockchain sendiri tidak pernah berhasil. Yang intinya dalam bercerita berapa banyak dana owner yang perlu digelontori di dalam sebuah sistem. Nah, ini kita cerita tentang trust. Nanti kita akan bahas bagaimana trust terbentuk. Bagaimana kepercayaan itu bisa menjadi akar umbi di dalam sebuah pemahaman. Oke, dari itu teman-teman, 4 menit lagi kita akan mulaikan Zoom kita. Biar teman-teman juga paham dengan apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman juga lebih cerdas dengan kita mengadakan Zoom ini. Kita ceritakan fakta dan data. Kita bukan ceritakan cerita fiksi, cuman angan-angan yang gak sudah. Kita bukan mak jenin yang bermimpi di siang hari dan malam hari. Di saat dia tidur, di saat dia jelek, dia bermimpi. Sedangkan apa yang dimimpikan tanpa usaha, yaitu dia namanya angan-angan mak jenin. Ya teman-teman, mudah-mudahan tolong di-share, disebarkan. Kita berikan teman-teman sedikit-sedikit ya, bukan untuk mencuci otak teman-teman. Tetapi kemarin kita menikmati keuntungan super luar biasa. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya, alangkah nikmatnya kalau hal yang baik begini kita nikmati bersama. Kita rangkul bersama, kita ambil bersama, dan kita sejahterakan keluarga kita sama-sama. Oke? Jadi dari itu teman-teman silakan undang, masukkan. Kita tidak ada opini untuk teman-teman masukkan uang teman-teman ke dalam sebuah sistem yang tidak ada pemahaman dari sebuah konsep trust. Ayo teman-teman, silakan. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan terima kasih juga dengan atas undangan teman-teman untuk kita diizinkan berbicara sedikit sebanyak, lelucon, melawak dan ketawa-ketawa bareng-bareng di Sidoarjo. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah ya bergabung dengan kita CTC, percaya sama kita-kita, dan kita juga mendapat manfaat dari teman-teman semua. Kita menghimpun 10 jari menjadikan satu. Kita memohon sembah kepada teman-teman bahwasanya kita memberikan satu penghormatan yang luar biasa buat teman-teman. Karena itulah kita samperin teman-teman semua. Tidak ada udang di sebalik mie, tidak ada udang sebalik batu. Yang ada udang dan mie kita makan bareng-bareng di setiap cara kita adakan. Itu pun kalau minta mie. Kalau minta nasi, ya kita kasih nasi lah. Ya, oke. Sekitar 2 menit lagi kita ulang pembahasan kita. Kita akan lanjut. Alhamdulillah sudah ada 5 orang. Ya, kita mengharapkan Zoom kita ini penuh dengan orang. Kita melakukan Zoom dah hampir 2 bulan lebih dan 2 bulan penuh. Sisa hari untuk airdrop 33 hari. Grup super banyak tetapi tidak pernah sampai 1000. Jadi kita sama-sama menghargai. Teman-teman menghargai pola bagaimana kita ajarkan teman-teman untuk mendapat duit. Dan teman-teman tolonglah hargai di saat kita susah lelah untuk mengadakan Zoom buat teman-teman gak sesat di dalam perjalanan untuk menuju kejayaan yang kita sama-sama akan dapat tidak lama lagi. Oke? Jadi dari itu teman-teman, ayolah. Di grup banyak yang berbicara, mengangkat kata, dan juga apa yang diketik pun kita nggak tahu. Dia sekadar bertanya, mungkin di AI kayaknya. Di saat kita ngadakan Zoom, dia hilang 1000 bahasa.
mengalihkan kata-kata bahwasanya HP-nya nggak bisa menginstall Zoom, tapi menginstall TikTok, Bigo, OnlyFans bisa pula. Nah, itu yang aneh. Alright, kita akan start di 1 menit lagi. Tapi kalau 2101 enak nih. Oh, tapi kelamaan ya. Oke, 2040. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada teman-teman kita yang dari awal mengikuti Zoom dan teman-teman yang baru juga yang mengikuti Zoom. Di sini mungkin teman-teman yang baru ada 1000 pertanyaan dan blur. Tidak tahu apa yang dikerjakan. Di sini kita mengajarkan teman-teman konsep yang sederhana, yaitu teman-teman tidak perlu memikirkan teknologi apa yang digunakan. Yang penting teman-teman harus menginstall token pocket duluan. Ya. Jadi dari itu saya perkenalkan diri bagi teman-teman yang baru. Nama saya Hendrik. Ya. Kalau bunyi bahasanya kayak Melayu-Melayuan, dan itulah bahasanya Indonesia yang asli. Ya, kita memakai bahasa Indonesia berbagai ragam dan nada. Di saat ada nadanya bahasa Indonesia bunyi Jawa, ada nadanya bahasa Indonesia bunyinya Minang, dan ada bahasa Indonesia bunyinya Melayu yang asalnya dari Riau. Jadi teman-teman harus paham, kita asal dari Sumatera dan kita orang asli Indonesia. Makanya hari ini kita mengadakan Zoom. Kita tidak perlu resist. Kayak kemarin di CTC, karena Pak Mardi orang Jawa tidak mau bergabung dengan tim Pak Mardi. Alhamdulillah tim mereka kecundang di pertengahan jalan, belum sampai di titik penghabisan, banyak yang jatuh satu persatu. Tapi alhamdulillah juga, gabungan tim Pak Mardi dan tim orang Minang seperti saya, akhirnya kita menuju kejayaan yang banyak kesejahteraan yang pada teman-teman yang tidak peduli, yang ada namanya bangsa, atau pakai baju apa, bininya siapa, tinggal di mana. Yang penting kita memberikan inovasi dan pemahaman yang sederhana buat teman-teman. Hari ini kita menceritakan satu tentang airdrop. Apa itu airdrop? Ya, airdrop itu adalah sebuah konsep bisnis yang dipresentasikan dengan konsep gratisan. Banyak konsep airdrop yang ada namanya standard airdrop, ya, berdasarkan orang lalu mengirimkan alamat dompet kita sudah bisa bergabung. Tetapi itu ahlinya berubah lagi. Ada namanya Bunti airdrop dengan promosi media sosial, kita bergabung dengan grup Telegram dan segala macam dan bla bla bla. Ya, ada juga holder airdrop ya, di mana token yang berdasarkan snapshot ya, itu rakam saldo dompet. Nanti kita akan diberikan token lagi. Ada eksklusif airdrop, ada namanya Ahfok airdrop, itu kemarin dikerjakan BCH Bitcoin Cash ya. Teman-teman ada berapa Bitcoin dia kasih berapa Bitcoin. Itu kalau ada di exchanger ya. Ada namanya raffle airdrop, lucky draw, ya, seperti mengundi tiket dan segala macam. Nah, ini hampir mirip kayak airdrop yang kita kerjakan. Kita cuma melakukan KYC, karena umumnya daripada orang-orang yang sekarang melakukan airdrop adalah orang-orang umum. Makanya namanya KYC. Tidak perlu yang kayak malam tadi, dia harus mendetail dan segala macam. Ujung-ujungnya dia juga menguruk sampah untuk jadikan uang di dalam dunia digital seperti kita. Betul atau tidak? Tetapi jangan double standard. Kita juga pemulung di dalam dunia digital, tapi pemulung kita itu berdasarkan keyakinan owner ada duit, bukan akal-akalan owner. Di saat dia cerita akal-akalan owner, kadang-kadang terngiang-ngiang di telingaku bahwa kemarin kita dapat jackpot itu, adakah dia ikut dengan kita? Tidak. Tetapi di saat dia ikut dengan kita, dia juga tidak percaya dengan konsep owner memberikan ekosistem dengan profitable dari uangnya sendiri, dengan airdrop yang super luar biasa, yang diboleh katakan konyol. Ini real, ya. Lalu ada lagi namanya retro airdrop, ya. Ada lagi namanya NFT airdrop, GameFi airdrop, Beast airdrop, macam-macam namanya airdrop. Ini adalah ideologi, ide inovasi dari orang-orang menciptakan pemahaman baru atas nama baru. Begitu juga dengan mobil. Ada gak namanya mobil, semua nama mobil? Tidak. Ada mobil namanya BMW, ada namanya mobil Mercy, dan ada juga nama mobil lain. Mesinnya juga sama, bentuknya juga sama, tetapi bedanya adalah CC-nya. Kadang-kadang CC-nya nama, brandnya juga berbeda. Itu toh. Kadang-kadang kita tidak paham. Kemarin kita berkencar bersama-sama. Sekarang kita pula tidak dipahamkan dengan konsep yang namanya, boleh dikatakan kita ibarat anak tiri yang tidak paham apa airdrop yang kita kerjakan. Walhal dia sama kita kemarin
jackpot dapat untung. Bullshit. Alright? No, sayang. Nanti sayang. Oke? Jadi dari itu teman-teman, hilangkan keraguan, hilangkan ekosistem. Dia mencandai kita dengan memasukkan rakaman untuk memberikan pemahaman hal dia tidak tahu. Dengan kebodohan dia merakam itu, dia akan menghalang banyak orang meyakinkan dirinya untuk melakukan airdrop ini. Tolong, kalau mempromosikan, menceritakan keyakinan kebodohan sendiri, kita beri satu solusi yang simple. Tidak perlu ikut. Sederhana. Kalau ikut, jangan banyak pertanyaan yang bakal memberikan pengaruh buruk kepada teman-teman yang baru. Baik itu Anda yang lama, baik yang baru, tolong keep quiet. Dan kita kerjakan dengan silent. Tapi kalau teman-teman mau ngerjakan dengan namanya euforia, silakan. Lebih bagus. Kita hari ini matlamat superhero kita ngelakukan. Tapi kadang-kadang superhero juga lelah. Butuh tidur, butuh makan, dan butuh asmara. Betul atau tidak? Nah, ini namanya manusia. Jadi hari ini, tolong, ada rakaman dari YouTuber apapun, kita tidak perlu YouTuber itu. Karena apa? Kemarin YouTuber itu tidak ada orang yang disejahterakan oleh dia. Dan dia untuk ditonton channelnya untuk dapat fulus. Kita hari ini mengerjakan. Bukan untuk memikirkan fulus kita. Tapi kita mikirkan fulus teman-teman juga. Jadi dari ini teman-teman. Jangan mengharapkan orang yang sok baik. Tetapi ujung-ujungnya ada sesuatu yang diharapkan dengan kita. Di saat kita melihat channel YouTube orang bagi-bagi duit, yang dia buang duit cuma 1 juta, yang dia garap dapatnya 1 miliar. Dengan view kita, konon-konon kita simpati dan empati dengan kebodohan kita sendiri melihat, dan dia mempamerkan walhal di hidup senang dengan duit kita yang kita tengok sebagai action. Tetapi di dalam sidang airdrop hari ini banyak pola dan ideologi. Apa salahnya kita ikuti ideologi orang? Kita datang ke rumah orang, kita duduk di rumah. Baik-baik jangan buat macam rumah sendiri. Di saat kita ditraktir orang makan, pilihlah makanan yang paling murah. Tapi kalau Pak Mardi yang traktir, carilah makanan yang paling mahal. Nah, itu kalau Pak Mardi lah ya. Alright. Jadi dari itu teman-teman, fokus teman-teman. Banyak konsep airdrop sekarang. Dan juga ada namanya retro airdrop yang kemarin melakukan konsep banyak. Cuman ada owner yang tidak jujur di dalam buah platform. Contoh owner-owner yang jujur. Memang empati dan ambisinya itu untuk membangun sebuah ekosistem. Kayak INS, Optimus, Zcash Nice, Skynet, DYDX, dan OneInch. Rata-rata token itu ada sekarang di market. Dan itu juga melakukan airdrop dengan namanya retro konsep yang sama persis kayak sekarang, KYC. Tetapi itu adalah touch-nya. Di saat like ini kita butuh gas fee, like ini butuh gas fee, tetapi menghasilkan token terus. Alhamdulillah, ini konsep yang sederhana sekali. Bukan cuma akal-akalan. Bullshit. Dia bilang kita akal-akalan. Kenapa kita di sini ada trust? Kita sudah bareng-bareng di bulan 3. Adakah kita hari ini mengakal-akalkan teman-teman untuk mengambil uang teman-teman? No. Tapi hari ini kita mengakal. Kita cari akal. Baik itu akun cadangan kemarin untuk kita memperbanyakkan profit kita bareng-bareng. Kadang-kadang apa yang kita sampaikan itu adalah keuntungan yang kita cari hari ini. Oke? Jadi dari itu saya mohon maaf. Bukan karena sakit hati, tidak. Tetapi kalau saya alangkah fikirkan hal kemarin, itu hal terjelek dan terburuk yang dilakukan oleh kawan kita Bang Katno. Kalau orang terpengaruh, bahawanya itu nanti akan menghilangkan rezeki orang dan juga tidak bisa membantu orang lain dengan pembodohan, dengan asumsi, dengan kecurigaan. Walhal projek ini cuma 2.000 perak, brother. Thinking about that. This is only 2.000 perak. Ya, kita perak pun bayar 2.000 perak. Lainlah kalau kita cerita tentang bisnis $2.000. Oke, jadi dari itu teman-teman, kita berharap teman-teman lebih cerdas lagi memilih dengan projek dan juga memilih dengan melontorin dana. Tetapi hari ini kita bukan itu yang kita ceritakan. Hari ini kita ceritakan bagaimana dana yang kita harus collect lebih banyak. Jadi dari itu teman-teman, ayo kita bareng-bareng berganding bahu. Kita sama-sama
lelah kita roadshow sampai hari ini. Anak saya cuma berapa bulan saya bawa, sampai hatinya dia perbandingkan kita dengan hal bodoh dan hal konyol di saat apa yang kita dirikan hari ini. Dia bilang itu adalah akal-akalan tai kucing. Ayo kita lanjut ke Bang Rudianto. Assalamualaikum dan selamat malam Bang Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendrik. Sehat Bang? Iya, Alhamdulillah Bang. Aduh capek juga Bang. Kalau Sidoarjo jangan lupa itu tuan rumahnya Apa? harus nyajiin makan kupang itu Bang. Apa itu upang tuh Bang? Tadi kan Bang cerita udang tuh ya. Nah itu udang kecil-kecil itu Bang. Jawa Timur terkenal kupang itu. Enak itu Bang. Wah, Udang boleh kecil-kecil itu kayak udang rebon, tapi dia pakai ada kuahnya. Tapi mantep lah pokoknya rasanya. lagi-lagi kalau dihidangin dari bawah kan. Ya. Iya. Ya acara Zoom ini kan ngobrol-ngobrol Bang. Saya tidak ada pertanyaan, gimana aja ngobrol tadi menyikapi pembukaan Bang Hendrik menarik banget bahwa banyak sekarang airdrop yang bermunculan. Ya kalau saya sih awam dan tidak kenal owner. Ya, tapi CTC kemarin udah membuktikan gitu ya. Trust ya, membangun trust itu. Betul. Saya percaya dengan Bang Hendrik gitu. Jadi saya nggak kenal dengan ownernya CTC, tapi saya kenal dengan Bang Hendrik karena Bang Hendrik kan kenal dengan beliau gitu ya. Betul. Betul Bang. Jadi kalau ini memang project gila memang gitu kan. CTC Plus ini luar biasa. Ya saya agak membayangkan P-Network kalau sekiranya menggunakan ini, itu kan luar biasa gitu ya. Sampai sekarang udah 6 tahun ya, di P-Network, bahkan kita tahu sendiri harganya 0,3 sekarang ini gitu. Itu apa Bang yang bukan melatar belakang ya, yang membuat sebegitu hebatnya gitu. Saya bilang hebat ya memang CTC atau CTC Plus ini dibanding contohnya P-Network lah gitu, dibandingkan itu gitu. Apa ya Bang? Jadi, pertama yang hebatnya adalah ownernya serius memberikan dana. Jadi airdrop itu sama persis kayak bantuan yang kemarin mungkin sederhana kita sampaikan adalah persis kayak kita menyambut hari kemerdekaan di tanggal 80 kali kita menggelontori sumbangan mie instan dan juga makanan yang segera yang akan diturunkan dari langit ke Palestina. Kan begitu? Nah itu namanya airdrop. Dengan konsep airdrop begitu muncullah dari inovasi ke dalam cryptocurrency. Namanya juga airdrop. Jadi airdrop ini adalah bantuan namanya. Ataupun kripto yang bakal diberikan kepada holder-holder baru untuk membangun ekosistem selain pada holder dan juga membentuk mekanisme volume trading di saat nanti bisa dijual beli. Nah, sebagai contoh utama, airdrop yang berhasil mendoktrin dengan web paper dan juga dengan pemahaman mimpi, angan-angan gak sudah seperti Majinin, baik dia bangun, dia tidur, atau dia bermimpi terus menjadi orang kaya, yaitu P-Network. Tetapi di belakang P-Network ini ada satu yang luar biasa, yaitu konkretnya sebuah sistem yang namanya padepokan. Dan padepokan P-Network Garut, padepokan P-Network dan banyak di seluruh dunia. Dengan asumsi, iming-iming orang didoktrin dengan web paper saja. GCV. Betul. Jadi web papernya ini menceritakan token akan dijadikan uang segini. Beliau adalah ini sebagai panutan, ownernya adalah profesor. Tidak mungkin hal itu terjadi kalau dia pun dari planet Namek, dia dari matahari sekalipun. Kalau dia tidak mengelotori dana ke dalam kriptonya ini, bagaimana umatnya yang mempunyai aset itu mendapatkan keuntungan yang besar, persis kayak kita di Konoha ini, emas banyak, timah banyak, tetapi harusnya bukan ke kita dapatnya, tetapi dapatnya ke orang lain. Kan begitu Bang? Iya. Jadi kembali ke owner mau menggelontorkan atau tidak gitu kan Bang? Betul. Jadi kalau ownernya pandai memanage duit walaupun dari segi keuangan, tidak lulusan Oxford ya. betul. Kita udah lihat
tidak ada satu orang terkaya di dunia pun ya yang memang kelulusannya itu lolos dari kuliah. Contoh Ling Gotong tidak lolos kelas 6. Akhirnya Genting Highland yang dibuka. Begitu? Baik itu dari namanya Microsoft, Apple, juga dengan namanya Tesla. Begitu juga dengan namanya Kawasaki dan berbagai jenis brand. Mereka mindsetnya adalah bukan pekerja. Betul atau tidak? Betul. Memberi manfaat, kebermanfaatan. Betul sekali Bang. Ya, jadi kembali Bang, menurut entah prediksi atau analisa, ini mungkin teman-teman juga ya berharaplah soal nilai. Menurut Bang Hendrik sendiri gitu ya, menurut analisa, pandangan atau apa, prediksi gitu ya. Kira-kira nanti waktu 28 September nanti berapa Bang? Ini kalau analisa tanpa data dan logiknya, kadang-kadang kita ibarat belajar suatu ilmu dengan YouTube tetapi tidak ada namanya haraki atau gurunya, itu berarti menuntut dengan setan. Betul atau tidak Bang? Betul. Contoh begini Bang, targetnya kan adalah 100 juta wallet. Jadi abang boleh catat juga dan abang siapkan calculator. Sekarang LP yang ada di dalam market, saya cek, LP yang ada di market itu dari total holdernya itu sekitar 89, berarti 26%. Jadi 0,26% nilai LP yang baru terbentuk dari jumlah suplainya, yaitu 108 juta. Ya, kalau salah udah holder udah 20.000 ya kalau salah. Ya, holder memang 21.196. Tetapi nilai LP di dalamnya itu adalah dari 99,74% yang sisa, berarti ada 0,26% yang ada LP di dalam. Betul atau tidak? Nah, pola airdrop nanti yang kita akan ambil itu by kuota. Anggap abang ada 100, saya ada 100, teman-teman di sini juga ada 100. Berarti kita bertiga aja dapat kuotanya. Contoh, benar kan? Betul. Kalau tiba-tiba hal terburuk berlaku, dia meminta saldo untuk gas fee-nya 20%. Dia 20%. Dan di market harga sekarang $1. Berarti 100 token ini berarti sama dengan $100. Benar kan? Iya. Di saat $100 ini dikeluarkan, butuh gas fee 20%. Berarti kita per 3 orang ini, itu butuhnya berapa dolar per akun kita? Berarti $20. Bagi 3, 20 bagi 3. Ya, berarti $20. Berarti $60 per orangnya $20. Betul? $6. Iya. Kalau ini sekarang LP dengan 0,26, satu ekor orang aja beli $10.000, otomatis dia akan ngelonjak sekali lipat dari harga dia. Kemungkinan bisa naik sampai 30%, 40% dari LP yang ada. Betul tidak? Harga pasarnya ya? Wow. Bisa 40% dari harga LP. Betul. Di saat harga makin meningkat, orang yang keempat berikutnya me-withdraw. Berarti sekarang asetnya ini adalah $200. Berarti dia butuh 20% dari $200 itu butuh berapa token lagi? Nah, nilai tokennya. Berarti dia akan membuang lagi uang sebanyak $40 ke market. Kalau itu dilakukan oleh 100 orang, naik lagi harga bisa mencapai ke $3. Kalau harga $3 lagi terbentuk, lalu 100 token di withdraw lagi oleh mungkin 100.000 wallet dikalikan dengan 20% dari $300. Berarti $60 per akunnya. Kalau kita cerita harganya cuma $1, 100.000 wallet ini dikurangin, jadikan 20%. Berarti harus butuh $20 juta untuk mengeluarkan saldo senilai 1 juta. Tapi bukan sekaligus, dia mengeluarkan ini bervariasi. Ada juga orang bijak nanti, dia akan beli duluan saldo gas fee-nya. Dan dia beli dari harga murah ini untuk standby nanti di saat harga withdraw. Begitu kan? Biasanya orang cerdas beli ayam
Katanya orang kampung biasanya begitu. Kalau dia beli ayam sebulan sebelum mau raya, ayamnya itu dikasih makan selama sebulan nanti supaya mengelakkan naiknya harga ayam seminggu sebelum lebaran. Kan begitu, Bang? Betul, betul. Inilah yang terjadi. Cuma 0,26%. Dan akan dimasukkan ke market di saat teman-teman pada jual, LP akan ditambah terus menerus oleh ownernya. Jadi LP beli ditambah sekarang, terus. Jadi beli sekarang masuk ke kebun. Ya, beli sekarang bisa masukkan ke masuk ke kebun. Betul. Betul sekali. Nah, kalau kita butuhkan 20%, ada sistem antrian. Butuh dari 100 juta itu 20 juta. Yang mungkin bisa di withdraw mungkin 10% dari nilai 20 juta. Itu membuatkan harga pasar itu bisa meningkat. Makanya kemarin saya pernah ngomong, kalau ada orang bilang 0,001, berarti dia tidak paham mekanismenya. Jadi dia tidak kenal makanya tak cinta. Jangan menolak dulu-dulu. Kadang-kadang kuih itu nampaknya jelek kayak najis. Tetapi pas kita makan enak sekali persis kayak durian. Benar atau tidak? Benar. Nah, iya. itu Bang. Iya, saya sih ingat Bang Hendri pernah bilang menjelang akhir Agustus itu harga akan turun. Nanti lihat September gitu. Kalau terbukti kan sekarang ini ya agak turun, cuman kelihatannya owner lagi mau tancap gas gitu kan. September tapi nanti. LP ditambah terus loh. Kita Ya, tengok LP walaupun terus. harga turun, tapi LP ditambah terus. Iya, betul. Nah, itu baru pertolongan dari orang beli. Ini kita cerita pertolongan dari orang beli. Di sini ada fluktuatif token yang digabungkan. Pertama itu BTC, kedua BNB, ketiga Doge, keempat XRP, dan juga stablecoin yang tidak ada fungsinya, ya USDT, dan juga CTC. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah lagi dengan Solana. Nah, kebijakan owner di sini, di saat BTC murah, dia beli BTC. Di saat BNB murah, dia beli BNB. Tapi pairnya langsung CTC. BNB juga ada pairnya CTCP. Dan juga Doge ada pairnya CTCP. XRP juga ada CTCP. USDT adalah CTCP. CTC juga ada CTCP. Dan Solana CTCP. Kemarin kita paham. Ownernya bilang apa? Kalau CTC September tidak naik, kepalaku sebagai taruhan, tidak perlu 100 dolar. Kalau ini naik 2 kali lipat dari harga sekarang, berarti 1,4 atau 1,2, CTC aja yang naik, token lain nggak naik. Otomatis token CTCP harganya juga ikut naik. Makanya harganya beriring-iringan. Betul? Kalau hal ini ada keajaiban, BTC naik, BNB naik, Doge naik, XRP naik, USDT naik, Solana naik, otomatis. Bukan satu orang yang membantu dia naik. Bukan cuma dari saldo gas fee juga yang membantunya naik. Tetapi token-token yang punya fluktuatif dan volume konkret membuatkan dia naik. Makanya di sini orang tidak paham, makanya tidak ikut. Kita paham, makanya kita jelaskan ke teman-teman. Betul? Kalau yang nggak paham tinggal bilang begini aja. Karena kadang bilang begini, kalau gagal gimana? Tinggal balikin aja. Kalau saya sukses bagaimana? Betul. Simpel jawabannya. Kan kadang orang suka nakut-nakuti. Kalau gagal gimana? Balikin aja. Kalau saya sukses bagaimana? Singkat aja kan gitu. Betul. Ya, terima kasih Bang Hendrik. Sama-sama Bang. Jelasannya. Sama-sama. Terima kasih banyak ini wawasannya. Ya, pertanyaan yang mungkin ya kita semua ya teman-teman masih bertanya juga soal nilai. Terima kasih Bang untuk terjawab ini. Sama-sama Bang. Teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam. Kita cerita fakta dan data. Anggap hal yang sama. Teman-teman kemarin nenek moyang teman-teman menyimpan uang lama hari ini bisa digandakan mungkin dengan harga 100 kali dari nilai uang yang lama. Jadi dalam waktu yang sama, ada yang beli emas zaman nenek-nenek dulu. Dia simpan mungkin sekilo 2 kilo yang kita nggak tahu diencer di mana. Rupa-rupanya disimpan di dapur. Sekarang uang itu luar biasa dapatnya. Yang nilainya bertambah. Dan itu berarti kalau kita kaya dari emasnya itu, otomatis kita juga dapat nilainya, keuntungan dan gengsi kita juga keluar dengan namanya orang OKB. Betul atau tidak teman-teman? Jadi dari itu teman-teman, kita bukan membuka inovasi teman-teman saja. Karena banyak, ini sebenarnya adalah idea. Ini adalah konsep. Begitu juga dengan Indonesia. Kalau dia bikin mobil sendiri, mungkin namanya beda. Kalau kayak dia bikin namanya Build Your Dream.
dia pasti namanya destroy your dream. DYD jadinya. Nah, kita belum tahu. Contoh. Nah, itu adalah kepada namanya dan penggunanya. Sama persis kayak jalan. Pernah ada namanya jalan alien? Enggak ada. Tetapi jalan Soekarno, jalan semuanya jalan namanya pahlawan. Begitu juga, ini orang yang menciptakan konsep namanya BTC, namanya Satoshi, dilaungkan di mana-mana. Tidak kenal siapapun Satoshi Nakamoto. Ya, Satoshi itu adalah pendirinya yang mengatakan bahwasanya algoritma blockchain yang menciptakan Bitcoin adalah namanya Satoshi Nakamoto. Itu belum juga jelas karena belum tahu, mungkin dia orang Cina namanya Jepang. Mungkin orangnya Inggris namanya Jepang, mungkin orang Afrika namanya Jepang. Sama persis kayak kita sekarang, kita bisa buat nama nickname apapun yang kita suka. Di saat kita buat Facebook sendiri, TikTok sendiri, mungkin namanya dikeren-kerenkan, ujung-ujungnya nama tidak sesuai dengan wajah. Ayo kita lanjut ke Bu Resa Loho. Assalamualaikum dan selamat malam, Bu. Halo Bu Resa. Bu Resa ini tidak pengen bersuara sama orang-orang itu. Kadang-kadang kita cara bersuaranya kita sudah ngajarkan. Polanya bagaimana untuk kita sampaikan. Tetapi memang banyak orang tidak paham. Setidak-tidaknya kita hari ini cara skill kita untuk memberikan edukasi, ada kemauan pasti ada 1000 jalannya. Yang penting hari ini teman-teman, kita harus sepakat bahwa Indonesia harus punya banyak token CTCP. Kalau CTCP yang teman-teman dapat hari ini, dan kita happy dan bergembira, sama persis kayak lagu Lebaran. Di saat kita bergembira dengan keluarga, jangan lupa miskin hina yang lagi sengsara. Ayo kita lanjut ke Bang Mulhadi. Silakan Bang Mulhadi. Assalamualaikum dan selamat malam, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Ya, Bang. aku mau minta bantu nih sama Bang. Apa tuh? Pinjam 100? Bukan. Oh, apa tuh? Jadi aku nih kan masih sampai hari ini kan masih bantu-bantu orang, ngajak-ngajak orang, Bang. Nah, jadi ada beberapa orang itu yang kemarin di CTC itu udah dapet, ya kan. Nah, sekarang aku ajak, jawaban dia itu kayak gini, Bang. Itu jebakan, bro. Apa itu? Katanya, udah lama main airdrop, katanya. Biasa sekali kita dikasih makan, yang kedua kita yang dimakan. Nah, ini gimana, Bang? Bantu aku, Bang, cara jawabnya, Bang. Kalau dikasih makan itu cuma modal 100 juta, nggak apa-apa, Bang. Ini modal yang dikasih ke kita itu triliunan, Bang. Nggak masuk akal kebodohan dia. Sama persis kayak abang hari ini. Abang bina rumah besar, bawa kereta mewah, istri cantik. Nggak mungkin abang tinggal lalu abang bakar. Ada nggak orang buat kayak gitu? Ada. Nah, ini trust loh, Bang. Projectnya keluar, kecuali ownernya nggak pernah muncul. Airdropnya ini dia keluarkan, dia warkan, dan dia pertaruhkan dirinya sampai dia bilang kepalanya pun dia akan putuskan. Kadang-kadang orang yang ngomong kayak gitu karena tidak tahu untuk cara daftarnya. Kedua, dia sombong, mungkin tidak mau duduk di bawah abang. Ketiga, mungkin dia dapat banyak kemarin di CTC. Dapatnya berapa? Rata-rata yang ngomong kayak itu dapat sedikit, Bang. Tapi Dapat lumayan berapa di dia, CTC? dia kemarin tuh ribuan juga, Bang, dia dapat, Bang. Ribuan tuh sedikit, Bang. Nah, Masa sekarang uang depan mata abang cuma ambil segepok aja? Betul nggak? nggak, maksudku gini, Bang. Gimana lah, Bang, cara ngatasinnya, Bang? Sebenarnya jangan Aku ini yakinkan, kekurangan Bang. kata-kata, Bang. Iya, kalau orang kayak gitu susah mau diyakinkan, Bang. Sama kayak sekarang kita yakinkan orang kaya bahwasannya nasi goreng yang di tepi jalan ini lebih enak. Dia nggak akan tahu itu. Karena laluannya aja udah jijik, Bang. Apatah lagi dia mau nikmati. Tetapi di saat dia masukkan ke mulut rasanya enak. Sama kayak bule. Ketemu dengan durian. Apa dia bilang? Wow, ini busuk sekali. Tetapi pas dia rasa, sungguh enak ya. Betul tidak? Benar. Jadi kalau orang begitu, Bang, banyak lagi orang di dunia ini. Ngapain orang satu ini yang kita harus yakinkan? Kecuali lah itu dahinya licin. Nggak apa-apa. Dahinya licin enggak? Sama aja, Bang. Makanya, Bang, kita kehabisan waktu dengan meyakinkan. Contoh, aku sebagai jenderal perang, ini real, akan kulakukan begitu.
Di saat kita bilang, ayo bergerak, saya tidak mau bang meninggal, saya langsung tembak itu bang. Saya langsung tembak. Benar. Di saat dia satu yang hancurin kita, ada ribuan trup kita yang akan mati karena gara-gara kebodohan satu orang. Betul tidak? Ya masalahnya nih orang nih, banyak orang tuh yang mau dengar kata dia bang. Jadi aku tuh mau ngambil yang orang-orang di bawah dia itu bang. Karena kan aku udah bilang, orang-orang dia ngerasa dia tinggi dan lebih paham dan lebih tinggi ilmunya, maka dia nggak mau ikut abang. Jadi abang harus tinggi dan pandai paling hebat ilmunya dari dia. Diam-diamlah kita mining, kita dapatkan CTCP ini. Nanti kalau sudah ada duit nih, kita gerak-gerakan dia dan kita bodoh-bodohkan dia dengan lelucon. Kayak gitu aja bang. Ngapain kita harus, kecuali lah abang butuh KTP dia kayak kemarin. Benar kan? Ya benar bang. Kalau butuh KTP dia kayak kemarin, abang yakinkan dia, itu kita menyembah pun gak apa-apa, tolong gak apa-apa. Ini kita tidak perlu. 1 tumbang 1 juta muncul bang yang ini. Benar Sama kan? begini, ya benar bang. Sama begini juga bang. Dia bilang, itu bukan Yuling Xiong di belakangnya, itu katanya CTCP itu bang. Jadi aku pun bingung mau ngomong apa. Mau bukan Yulin Xiong ataupun Pak Yuli Sukabumi, bodoh amat. Yang penting sekarangnya mekanismenya, dia tidak mau ikut, tidak perlu dibawa, nanti abang yang terpengaruh. Sama kayak Pak Katno kemarin. Sederhananya begini bang, semua orang itu ada level dan egonya sendiri-sendiri. Tetapi kita tidak ada ego sama sekali di saat kita sudah dapat duit dan kita samperin teman-teman dengan buat project yang baru. Walhal kan teman-teman menanyakan ke kita, kalau ada project baru lagi dikabarkan, kan begitu kan? Bila ada project baru tidak dikerjakan. Kenapa? Karena tidak dia yang kita samperkan yang pertama dan bukan informasi ini ke tangan dia. Begitu kan? Lalu dia ngerasa ego, begitu juga dengan apa bedanya? Ronald Zuherman, yang pertama, di dalam sistem CTC kemarin dia menjalankan 3 AI. Walhal aku tidak mau, aku blame 3 AI. Benar atau tidak? Tetapi di saat kemarin Yulim Xiong muncul jadi owner Tiger AI dan kami masuk bareng-bareng dan kami karena terhutang budi kita jalankan project Yulim Xiong karena kita dapat duit banyak dari CTC. Akhirnya Ronald Sulaiman jalankan project bervariasi termasuk Akash, ARK, mungkin besok Romini. Betul tidak? Benar bang. Jadi apa bedanya? Karena mereka ego, mereka mau yang pertama. Mereka mau melontar, tapi dia nggak tahu yang diputarkan itu adalah duit yang mungkin dipinjam sama pinjol. Begitu juga duit yang mungkin duit dapurnya untuk dapatkan profit. Ada nggak dia pikir begitu? Tidak ada. Tetapi kenapa kita berani jalankan Tiger AI, memberikan ke teman-teman, kita bukan pengen banget memprospekkan orang baru. Tetapi kita menyampaikan kepada orang-orang yang dapat banyak kemarin di dalam sistem CTC. Teman-teman dapat ratusan juta, puluhan juta, malah belasan juta. Nggak mungkin teman-teman nggak mau membuang uang teman-teman semua 1,6 juta tok untuk gabung ke 3AI. Kan begitu? Kalau tipe-tipenya teman-teman ini mendengar, mau gabung, ya silakan. Ini project yang dipercaya. Karena sudah kasih kita duit. Kan begitu kan? Betul bang. Aku sih tinggalkan aja bang. Ya, tinggalkan kalau aja. aku gas terus bang masalah dia. Cuman ya nggak enak aja dengar jawabannya gitu. Padahal ya dulu waktu di Tapi CTC sama kan. Tapi satu yang paling penting, kita butuh orang yang begitu. Kita mendoakan tiap hari hal kebaikan buat kita. Kan begitu kan? Kita menadah tangan. Tapi sumbernya dari mana? Dari orang yang begitu. Abang gak lihat kemarin waktu kita jalankan CTC, berapa banyak yang menghujatku, yang gambarku diletakkan tai juga ada. Benar kan? Benar. Jadi akhirnya apa yang sekarang terjadi? Begitu juga dengan namanya Sayyidina Ali. Tuhan menciptakan musuh buat dia, sedangkan syaitan pun takut sama dia. Benar kan? Kenapa? Supaya dia dapat pahala. Begitu juga lah dengan kita. Kita memang mau orang begitu terus dengan kita. Dengan kesabaran yang kita dapat, itu barokahnya akan datang dengan mukjizat yang akan diberikan sama Allah. Itu aja bang. Yang paling kita takut. Alhamdulillah bang, sekarang nih udah agak lega hatiku. Sebenarnya lagi bertukuk bang hatiku nih. Lagi dongkol lah. Nah, lama-lama
Sabar bang, gak usah dongkol. Sekarang ini pertama abang kan dari mati CTC. Jadi di saat kita ada dapatkan hasilnya dari Tuhan kemarin, ini bukan untuk pembalasan kepada orang-orang itu. Kalau bisa uang yang ini sedikit dikasihkan orang yang hina kemarin ke kita. Itu lebih bagus lagi manfaatnya. Jadi akhirnya kita dapat, kita bukan mau riak, tidak. Apapun yang kita berikan hari ini, apapun yang kita sampaikan hari ini, itu juga dengan doa teman-teman semua. Bang Hendrik, kalau ada proyek baru, masuk akal bagi Bang Hendrik, berarti teman-teman sudah mengiktirafkan saya sebagai komandan untuk membuatkan satu mekanisme. Kalau ada proyek baru, kami ngikut, kan begitu? Benar Bang, benar. Akhirnya kita berikanlah proyek baru. Dan inilah proyek yang kami jalankan. Teman-teman mau jalan ikut, gak mau gak apa-apa. Tapi kalau ada jalan kita dengan penuh penghinaan sama orang, itu jalan yang paling bagus buat kita. Jadi saya pernah ada bang, ini cerita jelek lah. Waktu dulu umur saya sekitar umur 21, nggak sampai 21 lah. Masih 17 dan 18. Saya kerja di kedai kakak tiri saya di Chowket di Malaysia. Cuci pinggan. Waktu itu kita buat kedai bakso, aku bilang yang penting dapat duit jajan. Nah, dia berikan aku duit jajan setiap hari, yang penting kerja di kedai. Kakak tiri nih, ini beneran. Satu hari itu aku beli HP Nokia yang signalnya itu bersinar-sinar di saat ada orang telepon. Pasti abang pernah juga kan? Pernah Bang. Nah, lalu saya beli nomor HP itu dengan nilai ringgit 50 ringgit. Karena happy-nya saya, itu nomor Digi. Karena gembiranya saya sampaikan ke nenek saya, Mak, ala bali nomor awak mak. Nah, nomor HP-nya dipotonglah saldo itu menjadi 4990. Karena dulu telepon itu cuma pakai SMS dan juga call, kita ini sayang setiap saldo dipakai. Lebih bagus telepon pacar. Kan begitu kan? Betul. Akhirnya sampai di kedai kakak tiri, kebetulan hari itu hari Sabtu. Nah, kebetulan di kedai itu rata-rata orang cowok semua yang kerja. Adalah sekitar 6 orang. Nah, yang satu ini suka lelucon. Tetapi lama-lama saya rasa kok menyakitkan hati. Dialah yang pergi belikan nomor ekor buat saya. Dia bilang, lu mau coba nggak buat? Kadang-kadang orang yang belum pernah beli ini dapat loh. Kebetulan uang saya ada 12 ringgit. Saya belilah nomor 4990, 9904, semuanya saya balikkan. Nah, saya kasih sama dia karena kita kawan. Anak paling kecil di dalam kedai itu, jadi dia belikan. Lalu dia buat lelucon sampai ke malam. Dia bilang, iyalah tidak dapat beli nomor itu. Nggak keluar punya lah. Sampai ketawa-ketawa nih. Karena kita yang kecil kan. Udah dibelikan, kita diketawain. Akhirnya malam. Waktu itu namanya Mapio. Mungkin orang-orang yang pernah tinggal di Malaysia tahu Mapio. Nilai jualnya itu 30 sen. Itu adalah nomor yang belum keluar dulu. Waktu itu internet masih minim. Keluarlah nomor pertama. 9904 first prize. Dapatnya itu waktu itu adalah 2.500 ringgit. Yang ngambilnya bukan diriku, malah kakekku yang ngambilkan. Nah, jadi kita belajar, semakin orang hina, lu sabar dan lu diam, itu membuatkan dia nanti akan rasa kecewa. Itu dari segi sisi buruknya. Apatah lagi kalau kita ngerjakan yang baik, dan juga kapal CTCP hari ini penuh dengan doa. Begitu juga dengan orang-orang pesantren, santri, orang susah, ibu-ibu yang melonjak pakai daster kebetulan cangcut gak luntur. Kan begitu kan? Abang bisa lihat kita punya yel-yel dari awal. Mudah-mudahan lah kita tidak butuh orang begitu. Amin, Ya. amin Bang. Mudah-mudahan lah Bang. Itulah. Sore? Sedikit lega nih Bang. Oke Bang, makasih banyak Bang. Hanya itu aja Bang sebenarnya. Baik. Butuh asupan dari Abang. Amin, amin. Oke Bang, makasih banyak ya Bang ya. Ya Bang. Sama-sama bang. Waalaikumsalam. Kadang-kadang teman-teman pasti tanya, Bang Hendrik dapat asupan dari mana? Saya dapat asupan itu di saat saya melihat keluarga saya. Saya tahu tentang sistem kripto, kita konsultannya malah. Kita bisa bikin lebih canggih dari orang. Tetapi apa yang kita ceritakan hari ini, owner ada duit atau tidak, itu yang kita ceritakan dari awal. Hari-hari mau duit. Setiap hari butuh duit. Apapun juga butuh duit. Jadi pola airdrop ini yang dikeluarkan duit. Begitu juga kita ceritakan Palestina mengelunturkan airdrop yang dari langit itu ada mie. Coba digelunturin, tiba-tiba kotak kosong aja. Apa harapan kita? Hancur punah harapan kita. Betul atau tidak teman-teman? Di sini kita mengajarkan sebuah konsep yang sederhana saja. KYC kan aja walletnya. Itu inovasi.
dan juga creativity, idea, sebuah konsep yang namanya CTCP. Ikuti aja lah. Kalau mau disamain, buat sendiri. Ayo kita lanjut ke Bang Burhan Jakarta. Silakan Bang Burhan. Assalamualaikum dan selamat malam, Bang. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Iya, Alex. Bang. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Iya, saya bersyukur malam ini masih bisa ikutan Zoom meeting sama Bang Hendrik. Saya juga sama sempat dengar itu ada manusia yang bilang bahwa jangan mau ini scam katanya. Nanti devnya lari segala macam dan sebagainya. Saya bilang ke mereka, yang mau dibawa lari apa? 2.000 perak. Aduh, Iya, benar betul juga kan? ya. Seperti itu kan? Iya. Iya, 2.000 perak apa yang mau dibawa lari? Dan itu kan untuk gaspi, bukan untuk orang yang ini segala macam. Ya akhirnya kita jalan terus, mereka mah ya biar aja tinggal. Yang Betul. nggak mau. Lu kan mah kayak gitu kan? Ini Bang, mau nanya ini aja. Hmm. Tadi siang itu sempat ada di grup yang mengatakan bahwa nanti pas yang staking duluan kan ready duluan itu biar bisa klaim duluan. Betul ya Bang? Iya, prioritas berapa hari? Dengar kabarnya beberapa hari aja. Ya, itu nanti gabung sama yang airdrop apa hanya sekedar yang kita klaim aja Bang? Gabung sekali, Bang. Yang airdrop itu dengan tim bonus itu digabung sekaligus sebenarnya. Oh, langsung Nanti gabung. withdrawnya itu ada kotanya. Tapi kota yang harus kita nantikan. Mungkin withdrawnya contoh Abang ada 10.000 sekalipun. Kota Iya. pertama cuma bisa withdraw per 100. 100 per jam. Per 100 bukan. Dia mungkin per jam anggaplah dia mengeluarkan 1.000.000 token. Ya. Nah kita rebutkan. Nah itu. Begitu. Siap. Hmm. Jadi berserta airdropnya ya, bukan airdropnya nanti belakangan. Bukan, airdrop dan bonus jaringan itu kan polanya begini. Abang Ya. dapat duit dengan namanya gaji tetap dan juga OT ataupun overtime. Betul nggak? Ya, betul. Ada nggak duitnya itu bentuknya beda, Bang? Dari uang overtime dan juga gaji pokok. Yang nilai Sama, akumulasi Abang dapat per bulan. Nah, hampir mirip begitu. Di sini baik itu bonus sponsor, dari sponsor ataupun dari yang 100 itu digabungkan nanti. Jadi withdrawnya per 100 mungkin dinaikkan kota sesuai dengan term yang mereka buatkan. Cara pola mainnya. Begitu Bang. Oke, siap. Dan satu lagi Bang, kita kan udah bikin full metric. Kemudian akun terakhir ini saya sudah nggak pakai link lagi, jadi sistemnya sistem matahari itu yang semua referral masuk ke dia karena udah terakhir. Dan saya di sini yang terakhir ini bikin 100 akun per TP. Rasanya saya simpen. Selesai simpen hapus, selesai simpen hapus. Yang maksudnya untuk dijual seperti kata Bang Hendrik dulu. Betul. Cuman nggak ada induknya Bang. Kenapa nggak ada induknya? Kata matahari aja loh Bang. Iya. Cuman induknya kan di akun yang terakhir itu jadinya saya bikinnya. Jadi itu yang 100 itu emang bener-bener nggak ada induknya, hanya sekedar dompet biasa aja gitu. Apa salah apa gimana? Oh, enggak salah. Berarti Abang mau jualnya per 31 atau 1-1 tuh? Per 100. Saya bikin di TP. Kadang-kadang jual rokok eceran itu lebih senang jualannya dan untungnya lebih besar. Iya, Abang pernah pergi warung Madura? Ya. Kalau di Malaysia namanya warung Aceh. Ya. Jadi di saat kita beli rokok sebatang, untungnya lebih banyak sekotaknya itu. Betul atau tidak? Nah makanya kenapa kita buat per 30 supaya orang rasa nggak mahal belinya. Betul kan? Kalau kita buat per 100, kagok orang bilang, wah astagfirullahaladzim. Katanya kan. Itu teknik marketing, Bang. Makanya aku jelaskan kemarin per 31 supaya gampang jualnya. Kan begitu, Bang? Jadi enaknya gimana nih Bang? Karena kita masih tetap lagi bikin juga. Enaknya wallet HD itu per 31. Itu lebih enak. Per 31 dan pakai induk.
Iya, induknya dari HD induk pertama. Contoh HD itu termasuk HD dan 30 akun. Kan begitu kan? Nah, yang akun HD-nya itu yang pertama didaftarkan pakai link kita yang paling bawah. Nah, Ya, yang betul. HD itu digunakan link referral HD yang tadi yang baru untuk mendaftarkan 1 sampai 30. Dah berarti satu induk 30 anak. 30 anak, betul. Nah, Sudah. nanti selanjutnya perlu di staking apa nggak usah? Oh, nggak usah itu di stackingkan. Jadi Yang biarkan penting saja seperti itu ya, Pak. Iya, wallet KYC sudah dijamin untuk mendapat bahagian dan untuk klaim. Begitu, Pak. Oke, siap kalau gitu. Jadi Baik. sementara Walaupun- yang serat. Ya, walaupun kuotanya ada, itu kan konsepnya vesting. Vesting Iya, iya. itu dia memberikan tahap-tahap pemberian. Nah, ada yang lucu, itu kita beli pakai uang kita, malah di vesting malah. Abang pernah dengar nggak sistemnya? Iya. Nah, contoh kemarin ada konsep DAO. Ya, kita nggak tahu umurnya berapa itu DAO-nya itu. Iya, Dia iya. beli, tanpa di vesting. Masa abang beli mobil, abang bayar cash malah sama aku. Beli BYD lagi. Tapi aku karena psikopat, aku bilang, Bang, kan abang sudah bayar cash. Nah, yang penting nanti, hari ini aku antar bannya aja ya. Iya. Nanti sampai akhir, baru aku kasih pintu, mesin, body. Nanti terakhir baru tak kasih kunci. Abang mau nggak gitu, Bang? Padahal udah lunas. Padahal udah lunas. Nah, tapi masih ada orang yang bijak pandai join sistem begitu. Iya. Begitu. Oke? Siap. Oke, Baik. terima kasih pencerahannya, Bang. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ke Bang Munawar Rumpit. Silakan. Assalamualaikum dan selamat malam, Bang. Ya, waalaikumsalam. Malam Pak Hendrik. Selamat malam, Bang. Ya, ya cuman hanya sedikit ya Pak. Jadi emang benar sih yang dikatakan Bang Burhan sama Pak siapa itu banyak yang bilang seperti itu. Cuman saya tetap nggak gentar, tetap maju untuk membantu di daerah kampung-kampung saya, berikut kampung-kampung seberang. Ya seala kadarnya sih, cuman 1 atau 2 atau 3 dompet. Dan perasa tersebut juga saya simpan. Nanti di saat istilahnya benar terjadi profit atau benar ada nilainya itu CTC plus atau CTC changer, kemungkinan nanti saya bayarin itu semua yang sudah saya simpan. Sahabat yang saya daftarin tersebut gitu Pak Hendrik. Dan satu lagi nih pertanyaan saya Pak Hendrik, di saat launching kan itu kan wajib staking. Berikut yang dapat klaim 1 atau 5 dompet. Nah, terhitung mundur waktu habis itu nanti bisa di swap. Cuman batas WD-nya itu berapa koin gitu Pak Hendrik? Ini berarti di stakingnya Abang cerita ya? Bagus. Ya yang sudah istilahnya kan mungkin yang sudah di staking kan? Benar. Jadi mungkin gini konsepnya. Koin tersebut ya itu otomatis kan nanti kan dia kan naik ke induk. Betul Pak? Betul. Jadi gini Mas Pak Hendrik, batas WD itu kan seperti kayak TTX Changer itu kan batas WD-nya kan 5.000 koin. Kalau di CTC Plus atau di TTC ini batas WD-nya itu sehari itu berapa? Nah, terima kasih Abang tanya. Sampai hari ini tanya, itu terkunci di tahap WD masuk ke dompet itu. Masih terkunci di situ. Kalau WD ke dalam airdrop, ke dalam staking, itu simulasinya kemungkinan per jam dan kemungkinan per hari. Dan ada kuotanya belum dihitung fix karena kita belum tahu jumlah wallet yang sudah di KYC-kan. Nanti sudah mau mendekati lagi, kita ada meeting lagi sama orang-orangnya dan kita tanyakan lagi konsepnya bagaimana untuk mau withdraw
anggap uang kita $100 nih udah terkunci dari airdrop. Bagaimana yang $100 ini distribusikan? Kan begitu, Bang? Betul. Nah, ini yang belum kita tahu 100%. Tetapi dia jamin tidak ada membebankan kepada user, yang pasti user untung besar sekali. Itu maksudnya. Oke. Mm-mm. Oh itu oke. Berarti belum tahu ya berapa Belum tahu. dalam sehari satu Dalam kali sehari, 24 benar. jam itu berapa koin gitu. Kalau tetek ginger kan 5.000 tuh kalau nggak salah ya. Betul ya pendek ya. Betul. Betul. Jadi ya itu sih. Dan keduanya ini apa ya? Yang dibilang full metric itu berarti kan begitu dapat dompet itu berarti naik semua ke induk berarti ya. Itu satu lagi pendek itu Pak Mardi di WA nggak pernah dibales. Dia lagi diskusi kayaknya. Itu Mudah-mudahan nanti padahal ada saya kabar. udah berapa kali edukasi terhadap istilahnya semua yang sudah saya buat video. Dan berapa usernya itu saya udah melebihi dari 15.000. Jadi kontribusinya belum ada buat saya. Tapi saya sudah bicara juga kemarin sama dia. Dia bilang sabar dulu, kita jawab nanti nggak enak sama teman-teman, kata dia kan. Biar sistem kembali normal, baru kita distribusikan. Nah, dia lagi nunggu juga sistem normal. Mudah-mudahan secepat mungkin ya Pak ya. Kemarin saya ada tanya juga. Dia bilang sabar, nanti kita akan distribusikan. Kalau sistem udah kembali normal, teman-teman akan dapat katanya. Begitu Bang. Oke, siap. Iya. Jangankan ini kan saya kan selalu buat status di IG, di Facebook, berikut di WhatsApp. Jangankan itu, adik saya sendiri aja dia bilang lu mau duit banyak lu kerja. Lah emang saya kerja, ini kerja men. Coba adek gua kasih kerjaan lu bisa gak? Saya kasih kerjaan nih, ini saya kasih nih BM nih. Saya kasih nilai 0,01 tuh, bikin 60. Coba kerjain. Emang kerja itu? Butuh waktu berapa lama coba 0,01? Bisa 60, bisa 70 dompet coba. Kalau dia tahu caranya. Iya, sampai benar juga, sekarang aja saya ngajarin orang aja masih aja nggak ngerti. Sampai dibilang tolong Pak Munawar, udah deh saya nggak mau ambil pusing, saya kirimin uang aja deh Pak Munawar yang ngerjain. Oke, kalau masih percaya sama saya mah silakan, kalau saya emang gitu kan. Jadi emang aneh, emang aneh dibilang, pokoknya aneh pokoknya deh. Jadi kalau saya mah jujur, saya percaya diri dan orang tua saya sendiri pun dukung ibu saya. Iya, restu orang tua itu kadang manfaat Bang. Keramat. Bener, luar biasa. Mana yang masih ada orang tua itu luar biasa. Karena saya cuma ada orang tua saya, bapak saya aja masih hidup kan. Tiap pagi dia telepon itu kadang-kadang kita angkat. Aku baru lepaskan, doakan lu nih dari tahajudan. Wah, ini kaya ini. Amin. Aduh, luar biasa. Jadi cuma satu pesan nih buat semuanya ya, tetap semangat. Buat sahabat semua tetap semangat, jangan pernah nyerah. Adapun omongan lain udah abaikan saja. Ya nggak mau ikut silakan, nggak mau ikut ya mau ikut ayo monggo kan gitu. Betul Jadi sekali. terima kasih banyak buat Pendek, buat sahabat semua. Itu aja Sama-sama. sih pertanyaan tadi. Terima kasih banyak. Kasihan ya. Baik. Oke, Ya itu terima aja kasih banyak. Pendek ya. Ya sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat teman-teman semua ya, atas dukungan teman-teman lah ya, atas kepercayaan teman-teman lah. Kita pernah dengar teman-teman ngomong kalau ada proyek baru bawa-bawalah. Insyaallah kita bawa sekarang ini adalah proyek baru. Tetapi di saat kita memberikan proyek baru sama persis kayak kita mengajukan makanan sama istri. Kalau istri kita psikopat yang memang begitu selalunya. Di saat kita tanya, ini kita mau makan apa ya? Dia bilang terserahlah. Di saat kita belikan, dia bilang, masa lu nggak tahu gue makan apa? Waduh,
itu rasanya mau dirobek mukanya. Betul tidak teman-teman? Nah sama persis kayak sekarang. Bila teman-teman tanya proyeknya apa, kita adakan proyek, cerita logiknya, konsepnya, banyaknya pula wadahnya lagi dan madah helahnya. Tolonglah jangan memadah dan berhelah lagi. Ayo kita kerjakan. Tidak ada waktu. 3 hari lagi. Bukan 3 hari ya. 3. Ayo kita lanjut ke Fatah. Silakan Bang Fatah. Assalamualaikum dan selamat malam Bang Fatah. Hilang Fatah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam Bang. Silakan Bang. Terima kasih ya kepada Bang Hendrik dan juga teman-teman sudah memberikan waktunya ya. Jadi saya dari tadi sedikit gemeter ya Bang. Karena pembahasannya itu udah sangat-sangat mendalam gitu, membuat jiwa saya itu semakin penasaran gitu Bang. Kenapa itu Bang? Dari apa yang dibicarakan dari tadi tuh kok ini membuat saya tuh tambah penasaran Bang gitu. Iya. Gak sabar unboxingnya kan? Tunggulah Bang. Bukan soal gak sabar unboxingnya Bang. Masih banyak yang belum saya ketahui Bang gitu. Oh. Mudah-mudahan Bang dari apa yang kita kerjakan, kumpulin aja lah sebanyak mungkin. Nanti apa yang saya paham, saya kasihkan berikan ke teman-teman. Tapi kadang-kadang nanti apa yang saya paham, saya tunjukkan teman-teman tergiur pula. Nah kita kan dah ajarkan, ini banyak duit ini enaknya di mana. Hari ini kita untung trading saja, itu $500. Itu hasil gratisan kemarin. Pola tradingnya juga ada, robot konsepnya semua juga ada yang disediakan oleh Biden. Begitu juga dengan kebun. Kita cuma menerapkan kemarin dari hasil yang kita punya, kebunnya menjalankan. Nah, jadi pola ide-ide orang untuk memberikan kita manfaat untuk dari profit dari proyeknya, nah ini nanti akan abang pahami sedikit demi sedikit kalau modalnya punya Bang. Kan begitu Bang? Tapi Ya, kalau Bang. kita modal nggak punya Bang, susah ku ngajarin. Kadang-kadang teman-teman itu sampai ngotot, kita mau ngajarin boleh. Tapi kalau modalnya cuma $100, pening ngajarinnya. Kan begitu kan? Tapi kalau kita ngajarin teman-teman kemarin dapat sampai puluhan ribu token, di saat dia profit kita rasa happy Bang. Bukan happy mau minta bahagian kita, tidak. Nah, kan betul kan? Ah, enaknya begitu, betul kan aku bilang? Profit kan? Nah, dia pun senang, kita juga senang. Gitu loh Bang. Kan begitu kan? Ya Bang. Sama kayak ngajarin bini baru jalan dengan bini lama berjalan, agak-agak mana yang lebih senang Bang? Nah pasti bini baru kan. Kalau bini lama susah, nanti pasti dikatoknya kepala kita. Dipegang salah, digendong juga salah. Ayo, lagi Bang, apa tuh? Ayolah semangat. Kebetulan ini harus penting kasih informasi sama juga Bang. Jadi kan saya yang kemarin itu Bang, yang nanya terkait jaringannya itu, dan saya sudah lihat tutornya di Bang Sultan Johan ya. Nah, di sini saya pertanyaannya tuh cuman dasar aja sih Bang. Jadi kan kita tuh buat akun HD itu kan satu kan ya Bang, untuk induknya. Terus 30 kedalaman, terus ambil yang 31 buat level yang kedua kan. Terus ambil 30 lagi ke yang 61. Itu yang kita sebarkan itu kan untuk selanjutnya sampai 1000 gitu ya Bang. Yang kita sebarkan itu yang mana sih Bang? Yang 91 atau yang 61? Yang 91 tadi induknya siapa yang didaftarkan? Yang 61 Bang. 61 itulah yang Bang bagi. Yang 91 pun nggak apa-apa. Cuman yang 91 dapatnya satu level 3. Tetap dapat ke yang 3 ke atas tadi. Nggak masalah sebenarnya. Berarti 61 ke 91 bisa. 91 aja dibagi pun nggak apa-apa. Tapi induknya tetap 3. Karena 91 nggak ada 30 kan di bawahnya. Cuma 1 kan? Iya Bang. Nggak apa-apa, 91 juga bisa. Bisa Bang. Ini kan niatnya kan mau ditembusin 1000 lebih lah kurang lebih gitu Bang. Jadi yang mau disebarkan yang 61. 91 aja. Kalau udah Abang sebarkan 91. Nggak apa-apa. Iya betul. Belum sih Bang, aku pakai yang 61. Cuman mau memastikan aja gitu Bang. 91 pun nggak masalah Bang. Bisa. Tapi kalau menurut Bang Hendrik yang 91. Iya 91 lebih bagus juga. Sudah jalanin yang ini Bang. Kita akan ada 3 induk nih Bang. HD level 2 sama level 3 nya itu kan 61.
Yang aku jalan tuh yang 62 30 referral, 63 30 referral, 64 30 referral gitu bang. Bener nggak bang? Benar, bisa bang, bisa. Nggak masalah. Lanjutkan aja 91. Sampai ke bawah itu kan, terus Iya. bang ya. Betul. Lanjutkan aja. Bisa. Tidak ada masalah itu. Ya. Yang penting jangan di induk pertama. Di bawah induk Iya, ketiga juga nggak masalah. Sebarkan aja terus. Ya. Nah itu sebarkannya tuh cuma buat saya sendiri soalnya. Iya. Jadi kan gini bang. Anggap sekarang nih otak abang otak Cina. Sampai ke satu pulau, abang buat rumah. Abang cicil dari penghasilan, mungkin abang jualan apa, mungkin jualan ikan di pulau-pulau. Akhirnya menghasilkan banyak rumah di pulau abang. Lalu abang buat namanya penempatan baru. Nanti abang berikan kunci dan juga berikan sewa sambil namanya sewa beli. Agak-agak ramai nggak Natang? Ramai bang. Dan nanti tokonya abang yang punya, mallnya abang yang punya. Betul tidak? Jalan abang yang punya, pajak ke abang. Kenapa? Karena dia bayar per bulan ke abang. Dan itu akan terjadi nanti di akhir. Begitu loh bang. Oke? Oke bang. Baik. Boleh nanya lagi nggak bang? Boleh. Boleh bang. Ini kan Masih fresh nih. kita ambil 30 referral. Terus kita cek di akun Hadi itu kan referralnya itu tetap 30. Tapi yang di tim grup itu udah 150-an bang. Jadi yang ke bawah tuh ke data ke atas. Cuman nggak masuk ke itu bang. Apa? Masih delay. Maksudnya? Masih delay. Oh, Masih ada kelewatan pembacaan data. Mudah-mudahan kembali normal. Itulah yang diceritakan sama Bang Mulhadi tadi. gitu. Ada Iya, penghitungan jumlah holder berapa, ada kong kali kong sama Pak Madi, kita nggak tahu konsepnya bagaimana. Nah, jadi itu belum terdata 100%. Mudah-mudahan tampilnya 100% nanti, itu nanti akan muncul semuanya. Begitu Bang ya? Oh, itu bang. Berarti untuk tim grup yang udah KYC itu yang di bawah kita itu nanti itu kita dapat juga bang yang di akun HD, akun induknya itu maksudnya bang. Dapat. Oke bang. Alright? Cuman itu bang. Iya, karena agak bingung juga. Ini referralnya tetap 30, cuman KYC-nya ini udah 100 lebih gitu bang. Tapi Aman. yang pending cuman yang 30 referral aja, ada 90 gitu bang. Cuman yang 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 penting kan KYC semua wallet lebih. sudah KYC kan? Sudah KYC Iya, semua Bang. kan? Iya, Aman lah sudah itu. bang. Aman. Aman berarti bang. Aman. Oke bang. Terima kasih bang Hendri. Sama-sama Bang. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke Bang Ifri, silakan Bang. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Bang Ifri. Halo Bang Ifri. Ini keren juga nih, kalau cewek manggil namanya enak nih. Ifri. Nah, Bang Ifri. Ketiduran mungkin buat kopi lagi. Ya, kita lanjut yang lain dulu ya Bang Ifri. Kita lanjut Bang Asep. Assalamualaikum dan selamat malam Bang Asep. Bang Asep. Udah skobatnya nih guys. Halo bang. Iya, silakan Bang. Selamat malam bang. Selamat malam Bang. Saya bingung mau nanya apa. Soalnya udah terjawab semua. Paling ini bang, ada penasaran. Kalau misalkan LP itu bang ya, itu minimal kita buat untuk berapa dompet bang? Saya udah buat yang udah KYC sekitar 1.700-an lah, OTW 2.000 gitu bang. Nanti kalau misalkan udah ini ya tanggal 28, rencana kan saya mau nyoba ini apa farming itu bang. Karena kan pingin punya harian lah, income gitu. Betul, setuju. Itu biar saya nggak nyesel ya, takutnya nanti saya kurang. Itu kan kalau saya lihat di YouTube-nya Bang Cuan itu sekitar berapa ya, 10 ribuan CTC ya kalau nggak salah. Iya, 10 ribuan CTC lumayan bagus sih. Lumayan cuan itu. Makanya namanya Sultan Cuan. Kalau menurut abang itu kira-kira saya mesti buat berapa dompet lagi bang, kalau misalkan taruhlah buruk-buruknya
apa ya, nilai CTCP-nya nggak ya berapapun sih, saya senang gitu bang. Ya taruhlah misalkan nggak nilainya ya lumayan lah gitu. Saya mesti punya minimal berapa poin bang ya kalau pingin punya pendapatan yang lumayan gitu bang. Sebenarnya sebanyak mungkin sih bang, sebanyak mungkin lebih bagus. Makanya kita usahakan hari ini semampunya teman-teman berapa. Nah kalau satu ya silakan. Nah kalau bisa banyak, nah itu potensi untuk mengambil lebih banyak lagi CTCP, kan begitu. Nah nanti bisalah di kebun, kalau semakin banyak CTCP kita paham punya. Semakin banyak modal, semakin banyak untung, kan begitu bang. Oh iya. Itu nanti itu kita CTCP-nya kita ini sama CTC atau sama USDT bang? Bisa single, bisa bareng USDT. Bisa juga single sama CTCP pun boleh. CTC maksudnya. Bisa. Bisa juga single CTCP ini dengan BTC juga boleh. Bisa juga dengan Solana. Poolnya sudah ada. Tinggal abang mau dapatkan token apa aja bisa. Gitu bang. Oh iya. Oke? Ya, itu aja sih bang. Iya. Ya, makasih. Sama-sama bang, sama-sama. Oke, kita lanjut ke Bang Indra Jambi. Assalamualaikum Bang Indra. Waalaikumsalam. Big Ya, Boss. silakan. Big Boss CTC Plus. Luar biasa. Nah, ini Gimana, mau Bang? tanya, saya dari Jambi. Saya kan mendapatkan mitra nih, 2 mitra. Jadi mitra saya tuh nggak bisa bikin akun berkelompok. Apa karena pengaruh HP-nya yang kurang itu ya, kurang besar ya memori giganya. Enggak juga sih bang. Enggak juga, itu nggak ngaruh sebenarnya. Itu kan melalui aplikasi. Tapi kan saya ajari melalui itu berbagi layar sama yang saya kerjakan, tapi nggak sama itunya tuh fitur handphonenya sama saya. Berarti dia belum update kayaknya. Coba diupdate dulu. Sudah diupdate belum? Di Play Store. Dia baru bikin bang. Nggak mungkin baru diupdate. Dia kan baru masuk ya. Kalau abang bilang beda ya mungkin nggak pernah jumpa juga. Apa fitur handphonenya kita nih kan ada yang 8 giga per sekian 256, ada yang 4 giga, ada yang 2 giga kan. Apa pengaruh itu ya? Mungkin pengaruh version HP-nya mungkin. Itu sebab yang lainnya itu bisa bikin akun berkelompok, sedangkan HP dia nggak bisa, harus manual satu-satu. Iya, rata-rata begitu. Itu luar dari pemahaman aku malah. Aku belum pernah jumpa soalnya. Nah ini dua mitra saya ini semuanya kayak itu, jadi nggak bisa berkelompok, jadi bikinnya satu-satu. Kalau satu-satu harus punya 2 HP biar cepat, gitu kan? Difotoin aja, nggak usah dicatat, saya bilang. Oh ya? Ya mungkin karena pengaruh itu juga bisa jadi bang. Bisa jadi. Ya, pengaruh HP-nya mungkin bisa jadi. Ya. Mungkin itulah bang yang saya tanyakan bang. Saya kira tadi abang tahu kan apa solusinya? Apa? Ya solusinya satu aja bang, tukar HP baru. Kalau bang bilang tadi di-update, dia baru bikin, baru di Play Store, sudah mungkin di-update baru kan, kecuali dia daftar. Jadi harus pakai HP baru kayaknya bang. Itu aja solusinya. Ya saya juga ngomong itu mungkin ataupun solusinya yang kedua, hapus semua abang punya address wallet yang frasenya ada, buat dulu di HP abang. Nanti abang kasih aja lah frasenya sama dia, selesai. Gitu. Iya, itu paling aman. Ataupun abang sayang nih mau hapus abang punya, buat fitur clone, buat TP 2 bisa juga. Ada yang bisa buat TP wallet sampai 456 kan di dalam satu HP. Nah itu aja yang abang bisa bantu. Nah lu udah daftar kan, sudah KYC, aku hapus ya, foto-fotonya aja abang tinggalkan di foto dia, jangan pula fotonya abang ambil frasenya. Nah selesai lah.
Ya. Simple. Betul kan? Ingat. Betul. Alright. Yalah. Itulah. Baik. Terima kasih Bang. Sama-sama Bang Indra. Ya. Assalamualaikum. Kita lanjut Bang Herman Kendari. Silakan Bang Herman. Assalamualaikum dan selamat malam Bang Herman. Bang Herman Kendari, silakan Bang. Halo Bang Herman. Iya, silakan. Bang Herman? Hilang beliau. Bang Herman Kendari. Ini. Ini mau nanya, minimal berapa dompet ya Bang, kalau bisa dibilang dapat cuan banyak? Sebenarnya 100 dompet pun udah cuan Bang. Tapi kalau kita mau dapat banyak, ya sama persis kayak kita beladang pun sama. Kalau kita menguasai pasar, biar tengkulaknya semua ke kita yang ngambil mahal. Of course kita punya ladang lebih besar dari ladang-ladang orang. Kan begitu Bang? Iya Bang. Nah begitu juga dengan dompetnya. Kalau abang mau dapat menguasai token yang paling banyak sekali, of course lah abang harus banyak dompetnya. Dompet pula, alamat dompetnya. Begitu Bang. Iya Bang. Ada lagi Bang? Udahlah Bang, itu aja Bang. Terima kasih Bang. Baik, sama-sama Bang, sama-sama. Nah kalau teman-teman, ya kita bukan, memang teman-teman harus kondisikan dengan teman-teman budget teman-teman sendiri. Karena memang di sini ada biaya sekitar $0,09 per KYC. Jadi kemarin kita ada pemahaman tentang airdrop, ya bagus juga pertanyaannya. Tetapi kadang-kadang itu membuatkan banyak orang yang akan skeptis atau menimbulkan energi-energi baru, baik itu negatif dan positif di pemikiran kita. Jadi di saat kita diskusi, ya sama persis kayak kita lebih rapat ataupun candlelight dinner dengan pasangan baru. Banyak hal yang kita tidak perlu ceritakan di saat suasana itu menghilang dan menghening sampailah lilin itu padam. Namanya candlelight dinner kan. Kita tidak perlu cerita tentang mantan. Kita tidak perlu cerita tentang tidak kesukaan apa tentang kita. Yang kita cerita adalah keindahan saja. Ibarat dunia kita punya berdua. Begitu juga kita melakukan hal yang baik-baik. Kadang-kadang, kenapa orang butuh semangat dan energi di saat dia mendapatkan sesuatu dan mau mengerjakan sesuatu. Energi itu ada sejenis protein di dalam badan kita yang setiap hari walaupun kita rasa sedih, dia berusaha untuk mendapatkan protein itu menjadikan kita gembira. Nah itu juga ada hormon-hormon yang tertentu. Makanya disuruh makan coklat kan. Nah, untung nggak disuruh makan tai kambing. Jadi dalam waktu yang sama, begitu juga kita di dalam situasi Zoom kita hari ini. Kenapa kita harus ceritakan hal yang terbaik saja? Karena misi kita hari ini mencari duit, bukan mengkolek tai kambing. Kalau kita cerita kolek tai kambing, kita akan bahas baunya, warnanya, atau lemernya, keraskah atau lembek, kan begitu. Tapi hari ini, kita akan dapat proyek yang sederhana, dan juga dapat proyek yang luar biasa, kalau dia masuknya luar biasa. Dan boleh dikatakan mustahil. Tetapi ada kabar baiknya di balik proyek ini. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya itu adalah keuangan. Kalau ini berhasil, keuangan kita sejahtera dan banyak yang akan sejahtera di belakang kita, termasuk anak-anak dan istri kita. Kan begitu teman-teman. Makanya kalau kita blumerkan, persis kayak kita hari ini beli ayam, ataupun ayam penyet, ataupun beli pizza. Tangan kita pas pula tadi cebok kucing, baru melekat di situ. Agar kita mau makan, nggak mau. Walaupun isinya enak segimana pun. Karena bungkusnya tadi dah terkena tai kucing. Jadi begitu juga kita melakukan hal yang sama. Kita tinggalkan orang yang negatif. Karena sekali kita bicara
ngerasa hati kita yang kita kerjakan ini tidak dihargai, dia yang lebih bagus, berarti dia makan nasi, kita juga makan nasi. Mudah-mudahan kita tadah tangan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang punya rezeki. Apapun semua di dunia ini dia yang punya, minta dikabulkan. Di CTCP ini duit kita banyak, bukan kita mau mempertaruhkan ke semangat kita, energi kita untuk meyakinkan dia, bukan itu. Betul atau tidak? Kita kerjakan diam-diam, kita tadahkan doa. Kita kerjakan lagi, kita tadahkan doa. Kita cari orang-orang, minta orang-orang yang manfaat buat kita yang kita temui tiap hari. Alhamdulillah bisa. Masa kita butuh untuk job daripada orang? Kita butuhnya job dari Tuhan Yang Maha Esa. Oh ya udah, tak kasih lu duit melalui CTCP. Nah, nanti buktinya di mana? Dari CTCP, karena kita butuh duit. Oke? Kita lanjut ke Bang Ari Musyair. Silakan Bang Ari. Assalamualaikum dan selamat malam Bang Ari. Waalaikumsalam Bang Henry. Iya. Malam juga ini. Batam suasananya hening dan dingin ini. Bang Henry di mana ini posisi? Surabaya ya? Sidoarjo. Oh Sidoarjo. Iya, Sidoarjo. Ya. Oke Bang Henry, malam saya ini tanya sedikit aja tentang teknikal. Jadi ya, bagusnya itu kalau klaim reward itu kapan bagusnya yang paling pas itu? Di akhir-akhir apa? Akhir-akhir aja. Akhir-akhir aja. Oh gitu ya Bang. Akhir-akhir aja Bang. Iya. Ya soalnya kan ini apa? Ada beberapa akun yang belum terdistribusi bonusnya juga gitu kan. Makanya saya pengen nanyakan apa? Tunggu sekalian lah besok gitu kan. Berarti bagusnya di akhir-akhir. Benar. Akhir mungkin Hamin 3 gitu lah ya Bang ya. Betul. Dari awal juga saya sudah jelaskan, di akhir aja. Ya. Berarti kalau misal belum bisa terklaim atau lupa klaim itu nanti kalau sudah didistribusikan nggak bisa diklaim ya Bang ya? Mungkin ya? Atau gimana itu? Innalillah deh Bang. Karena menunya hilang. Iya. Gitu ya. Betul. Ya. Jadi akhir itu kan banyak waktu, temponya masih 3 hari. Nah, lewat 30 hari nanti klaim lah. Masih sisa 3 hari. Kan begitu, Bang? Oke, ya. Oh ya, untuk ini Bang Hendrik, apa namanya? Besok pas pada saat swap ataupun kembalikan ke wallet itu, misal airdrop kita sudah landing, itu tuh jaringan kita sudah nggak pakai BNB lagi ya? Pakai CTCP atau CTCP? Gas fee-nya. Gas fee-nya tuh pakai CTCP. CTCP Bang ya? Ya. 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 Berarti blockchain-nya udah terbuka gitu ya Bang ya? Bukan. Jadi begini. Pertama konsepnya biasanya kan gas fee-nya dipotong BNB. Tetap jaringan sama. Tetapi kita sekarang ini walaupun kita punya USDT atau BNB, kita tukarkan langsung di token pocket itu CTCP. CTCP ini nanti di add walletnya, dimasukkan ke dalam wallet yang ada di Web3-nya. Nanti dia potong melalui situ. Iya, secara otomatis. Ya, secara otomatis dia motong di saat kita ngeklaim. Kalau kita nggak ngeklaim, dia nggak motong. Begitu, Bang. Ya. Saya mungkin bisa disampaikan sedikit tentang ini, Bang Hendrik. Wacana owner atau developer yang kemarin katanya di bulan September itu ada launching blockchain atau apa gimana? Sebenarnya launching itu untuk CTC. Nah, untuk CTC wacananya memang blockchainnya nggak lama lagi akan dirilis malah. Akan dikeluarkan. Begitu. Artinya kelebihannya apa itu Bang? Untuk kebetulan kan kita awam di kripto nih, jadi pengen penjelasan dari Abang. Kalau CTC punya blockchain itu kelebihan kita itu nanti apa aja itu Bang? Nah, kelebihannya sekarang ini tergantung yang orang yang punya CTC. Abang punya CTC lagi nggak? Kebetulan udah di swap semua.
Nah, jadi kelebihan itu abang tanya gagal semua. Tetapi peluang kita untuk dapatkan CTC melalui CTCP itu kan masih ada peluang besar. Kenapa? Karena CTCP bisa diswap menjadi CTC. Benar kan? Iya. Nah, ibaratnya abang modal 2.000 perak, mungkin nanti bisa diswapkan nilai $100 dapat CTC. Anggap begitu. Abang untung atau rugi? Untung. Nah, jadi CTC ini semua bisnis melalui sekarang yang paling untung itu adalah dari transaksi. Bisnis apa yang transaksi seperti aplikasi yang untung besar? Contoh kayak Shopee, kayak Gojek, kayak Grab. Grab dan Gojek transaksi jasa. Setiap ada jasa yang dipanggil oleh orang untuk menggunakan motor, di situ ada gas fee yang dipotong oleh Gojeknya kepada orang yang mengerjakan tugasnya. Betul atau tidak? Betul. Itu senilai 20%. Gimana? Sedikit tapi transaksinya walaupun sedikit tapi continue terus gitu Bang ya. Jadi bukan multiple Bang. Jadi kalau iya. kita cerita 300 juta penduduk Indonesia, rata-rata yang jadi Gojek 10 juta orang. 10 juta orang anggap dapatnya 2.000 perak per Gojeknya. Transaksinya per hari 10 juta Gojek bergerak dalam waktu 1 menit. Berarti 20 miliar penghasilan Gojek per 1 menit. Betul nggak Bang? Betul. Begitu juga dengan Shopee. Ya, pantesan di Binance itu semakin melejit dia Bang ya. Benar, karena banyak token. Ya, pemakaian jaringannya juga gitu Bang ya. Betul. Tapi berarti kalau informasi yang katanya nanti sudah tidak nebeng lagi ke jaringan BNB itu gimana Bang? Itu orang gila yang ngomong. Kita yang pertama mengikuti proyek ini, itu waktu pertama dulu sebelum dia pindah ke BP20 dan tidak jadi launchingkan blockchain-nya, itu kan dia sudah bilang, kita meluncingkan dan tidak akan menghapus token kita di BP20 kalau dipindahkan ke exchanger dan pindah masuk ke dalam Tantin Chain, itu 1:1. Nah kan orang nggak paham. Contoh abang sekarang ini di jaringan CTC. Ini abang jaringan CTC kan? Jaringan BP20 CTC-nya. Bagaimana abang mau tinggal di jaringan Tantin? Macam mana mau pindah? Pertanyaannya, macam mana mau pindah? Aku tanya sederhana aja lah. Abang ada BTC di jaringan BNB atau BP20. Macam mana abang mau pindahkan BTC ini di jaringan BRC20 yang khususnya jaringan BTC? Bagaimana? Caranya gimana? Ya, caranya harus punya jaringan yang BNB dulu, BRP20 itu ya Bang ya. Enggak, sekarang kan abang ada di jaringan BP20. Ada nih orang kaya tiba-tiba kasih abang 1 BTC di jaringan BP20. Tapi abang mau nyimpannya di jaringan BTC itu sendiri. Gimana caranya? Gimana itu Bang caranya? Gimana? Ya bagaimana itu caranya Bang? Berarti putus-putus Bang. Halo, cek. Yang senang caranya biasanya langsung cross chain juga boleh, atau pindahkan dulu ke Binance. Di Binance pindahkan jaringan BRC20, masuk ke dompet jaringan BRC20. Dan hal ini kan sama. Nanti kalau abang pengen duduknya di jaringan Tantin dan BP20, apa bedanya? Abang tinggal di BP20 harganya segitu. Abang tinggal di Tantin Chain juga harganya segitu. Bedanya di mana? Iya. Kan ada beda yang kan? Penting kan, ya yang penting kan nilai kita tetap sama. Ya. Betul. Kadang-kadang lucu kadang-kadang orang. Dia makannya di sini dan makannya di sana, ya tetap nasi Padang juga kan sama rasanya. Kan begitu kan? Iya, betul. Berarti kalau besok setelah distribusi airdrop ini kita tetap masih pakai jaringan BNB itu masih tetap kita pakai Yong ya. Udah datang trust Bang, kepercayaan orang sudah ada di CTC. Kita belum tahu tiba-tiba orang dari negara luar juga ikut beli di dalam deck dia. Kan benar kan? Wah CTC mana nih?
Kan dia juga yang mempromosikan bahwanya token kita sudah bisa dibeli, dijual beli di BIP20 jaringan BIP20 dia itu di token pocket. Kan dia juga yang promosikan. Kalau dia memang mau menghancurkan, sebenarnya awal-awal sebelum launching dia sudah ngomong, "Hai teman-teman, kalau teman-teman mau aman, selamatkanlah ke dalam jaringan ini lagi." Kan enaknya begitu. Kan nggak ada announce. Yang announce kan orang yang sok tahu semua kan. Yang official dari Twitternya kan nggak ada kabar. Nah makanya kadang-kadang lucu. Orang RT tidak ada mengabarkan bahwasanya hari ini adalah untuk rutin bekerja tanpa gaji untuk membersihkan. Oh, datanglah orang taman. Pak RT nyuruh loh. Dari mana Pak RT nyuruh? Pak RT aja lagi libur. Kan begitu. Begitu Bang. Oke Bang. Ya, yang penting itu tadi sudah saya dapat poinnya. Kalau besok sebelum hariannya itu harus di klaim semua gitu Bang ya. Ya untuk nanti apanya? Seandainya ya Bang Hendrik, kalau sebelum distribusikan itu ada beberapa wallet yang di situ belum masuk itunya rewardnya, itu kayak mana kira-kira gitu Bang? Besok bisa masuk kayak itu? Misal posisinya masih masuk, seperti ini, kan ada nih yang beberapa akun yang Insya Allah masuk. Oh gitu ya. Insya Allah nanti masuk. Iya. Mudah-mudahan ya. Sebelum hari H itu atau setelah itu Bang? Kemungkinan. Nah itu belum tahu. Jadi IT-nya bekerja. Kalau aku yang jadi IT-nya confirm aku tahu punya. Tetapi mereka sudah war-warkan di Twitter. Ada delay sekitar sekian jam untuk kita nggak tahu bagaimana pola mereka lagi ngerjakan. Tetapi kita bersabar. Namanya juga gratisan. Kan begitu Bang? Iya, betul sekali Bang. Orang kita ada kesempatan kayak gini udah sangat luar biasa. Makanya tetap kita nggak ada alasan untuk tidak semangat itu. Salah besar kalau kita nggak buat sebanyak mungkin. Oke Bang Hendrik, setuju banget. Sementara itu dulu, makasih ini atas jawabannya. Baik, sama-sama. Oke Bang, sama-sama Bang Hendrik. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Kita lanjut ke action. Bang Action Waridi. Silakan Bang Waridi. Assalamualaikum, selamat malam Bang Waridi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Halo. Bang. Waalaikumsalam Bang. Ya, Bang, saya dari Indramayu, Jawa Barat. Oh iya Bang, saya silakan Bang. mengikutin Zoom-nya Bang Hendrik ini, dan saya alhamdulillah sih semangat sekali gitu, terutama Bang Hendrik ini. Alhamdulillah, terima kasih Bang. Sangat menginspirasi dan benar-benar sepertinya saya lihat itu memang perenungan yang dalam gitu. Jadi saya ikut semangat Bang. Ada yang pertama tadi sudah ditanyakan sama Bang Ari Musair tadi, tapi ya alhamdulillah sih udah penjelasan gitu kan tentang reward itu. Nah kebetulan saya ini kan baru Bang, baru mencapai hampir 1.000 Bang akun itu. Jadi akun saya buat sendiri seperti yang arahan Bang Hendrik itu kan, jadi komplit apa itu namanya metriknya. Terus yang saya belum paham ini Bang, tentang staking tuh. Saya kan videonya Master Cuan tuh tentang staking, dan saya beli USDT 2, kemudian saya coba beli CTC Plus, dan saya belum paham tentang udah staking tuh. Kemudian udah lama sih Bang, maksudnya semenjak itu saya ngapain gitu Bang? Apakah ada situ juga tulisannya remove gitu? Apakah di remove atau gimana Bang? Jadi saya belum paham tentang sebenarnya staking itu nggak di lock Bang. Iya, sebenarnya staking itu tidak perlu Bang, tidak wajib. Nah, tidak wajib sama sekali. Cuman kalau Abang lakukan staking di akun itu, prioritas aja address wallet itu nanti untuk WD duluan di kuota pertama. Gitu doang sih Bang.
Jadi dibiarkan aja bang stakingnya yang misalnya $2 gitu. Biarkan aja. Kalau $2 biarkan aja. Mas nanti tambangnya lebih mahal dari barangnya bang. Ya gitu. Ya sekedar apa namanya itu ingin mencoba staking seperti di akun utama gitu kan, yang dianjurkan gitu saya coba gitu kan, saya ikuti. Iya. Cuman finalnya itu saya belum paham apakah remove atau berapa hari atau gimana gitu. Jadi Nggak usah, biarin aja. Kalau 2% itu, kalau $2 itu kecil profitnya bang. Karena 0,2% per hari dari $2-nya kecil bang. Tunggu aja. Nanti akan bertambah sesuai dengan kita punya profit dari airdrop, nanti juga akan menambah staking kita. Begitu. ya. Baik bang, itu aja. Barangkali bang Hendrik lewat dekat area Jawa Barat Cirebon gitu kan, barangkali muternya ke situ. Saya pengen juga ngumpul-ngumpul sama bang Hendrik nih biar lebih menular aura positifnya gitu, vibrasi positifnya bang. Baik bang. Mudah-mudahan kalau kita lewat kita akan samperin nanti. Ya bang ya. Ya. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih bang. Oke, kita lanjut ke Bang Sultan Depok. Silakan Bang Anto.